Shalom, selamat malam. Salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam ini kita boleh kembali mengalami perjumpaan dalam pelayanan sehati dalam doa Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Tentu banyak hal yang boleh kita alami dalam kehidupan kita. Kita berhasil, terkadang juga kita gagal. Kita bahagia, namun terkadang juga kita terpuruk. Malam ini kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan bagi kita apa yang kita lakukan ketika kita terpuruk. Mari kita masuk dalam sehati dalam doa. Kita saat teduh bersejenak untuk berada di hadirat Tuhan, meninggalkan segala aktivitas kesibukan kita untuk fokus berada di hadapan Tuhan saat ini, baik pribadi maupun keluarga. Bersama-sama kita mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dari Mazmur 130 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur 130 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Mari kita berdoa sebelum membaca firman ini. Kebenaran firman-Mu adalah hikmat. Kebenaran firman-Mu adalah kekuatan. Ya Allah Bapa di sorga, kami sehati dalam doa pada malam hari ini berada di hadirat-Mu, mengucap syukur dan juga memohon penyertaan dan pimpinan-Mu ya Roh Kudus di dalam kami merenungkan, dalam kami membaca dan memberitakan firman-Mu ini. Berkati kami semua, ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pembacaan kita, Seruan dari Dalam Kesusahan. Firman Tuhan berkata demikian, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal saya ulangi, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia
dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang boleh mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di awal pembukaan sehati dalam doa tadi saya akan katakan apa yang dapat kita lakukan ketika kita terpuruk. Inilah tema renungan kita pada malam hari ini. Sekali lagi, apa yang dapat kita lakukan ketika kita terpuruk. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mungkin memiliki pengalaman seperti itu. Artinya kita pernah mengalami yang namanya keterpurukan dalam kehidupan kita. Entah apa yang menyebabkannya, apa yang melatar belakangi, tentu kita tahu. Namun ketika kita bangkit dari keterpurukan itu, tentu juga ada hal yang membuat kita dapat bangkit. Dan tentunya orang ketika mendengar itu mau belajar dari pengalaman kita. Apa yang membuat kita jatuh? Apa yang membuat kita gagal? Dan juga orang mau belajar mengapa kita dapat bangkit dari keterpurukan itu, dari kegagalan itu, dan justru mencapai kesuksesan yang lebih tinggi lagi, yang lebih baik lagi dari apa yang pernah kita alami dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini firman Tuhan mengajak kita untuk belajar dari pemazmur. Dalam ayat 1 pembacaan kita tadi, ia berseru di hadapan Tuhan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Kata jurang yang dalam ini memberikan gambaran suasana kondisi yang dialami oleh pemazmur. Ia begitu terpuruk, ia begitu jatuh dalam kehidupannya. Namun dalam keterpurukan itu, ia menaikkan doa di hadapan Tuhan. Ia berseru di hadapan Tuhan. Ia berteriak di hadapan Tuhan. Dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Satu kesadaran yang utuh dari pemazmur. Dalam keterpurukannya, dalam kejatuhannya yang begitu dalam, ia datang kepada Tuhan. Ia berseru kepada Tuhan. Ia bermohon kepada Tuhan. Ini mengajarkan dan memberikan pesan kepada kita bahwa apa yang dapat kita lakukan ketika kita terpuruk. Pemazmur mengajarkan kita, pertama, berdoa. Ya, ini hal yang mudah, ini hal yang sederhana, ini hal yang simpel menurut kita. Namun terkadang begitu sulitnya untuk kita lakukan. Pemazmur menaikkan doanya dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, dengan doa kita menjalin persekutuan dengan Allah. Kita bersekutu dengan Allah, dengan pemilik kehidupan ini, dengan pemelihara kehidupan ini, dan penentu hidup matinya kita dalam kehidupan ini. Kalau kita bersekutu, kita dekat, ada relasi yang kuat dengan Sang Pencipta, dengan Juru Selamat kita, maka tentunya keterpurukan tidak akan membuat kita kehilangan pengharapan. Sejauh mana persekutuan kita dengan Allah selama ini? Kita renungkan, patut kita renungkan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengan doa kita memanjatkan permohonan kita. Ya, entah berapa banyak hal yang kita mohonkan kepada Tuhan. Nah, mari kita membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Terkadang kita tidak mampu membedakan hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa yang esensi, yang menjadi hal yang kita butuhkan dalam kehidupan ini.
Doa, dengan doa kita mendengarkan suara Allah sementara Ia berbicara kepada kita. Kadang dalam doa kita hanya bisa diam dan diam. Seorang Romo pernah mengajarkan, dalam doa yang diam di hadapan Tuhan, kita mengizinkan Allah berbicara kepada kita. Lebih peka mendengarkan suara Allah. Mungkin selama ini volume suara kehidupan kita lebih besar, sehingga tidak mampu ada kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Doa menuntun kita untuk diam sejenak untuk mendengarkan suara Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang membuat kita bisa belajar dari pemazmur adalah kita mengakui dosa kita di hadapannya. Nyata sekali dalam pembacaan kita tadi. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dengan kata lain, pemazmur mengajak kita untuk belajar. Mungkin kejatuhan kita, keterpurukan kita, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita oleh karena kesalahan kita, oleh karena kelemahan kita, oleh karena dosa kita. Sehingga dalam penghayatan itu, mari kita akui itu di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan daripadanya. Dengan demikian, selalu ada jalan meskipun dalam keadaan keterpurukan. Pengakuan dosa adalah hal yang esensi bagi kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang ketiga yang membuat kita bisa belajar dari pemazmur pada malam hari ini adalah pemazmur mendorong dirinya sendiri untuk tekun dalam membaca firman Allah. Bagaimana ketika kita mendengar sapaan firman Tuhan, baik dari mimbar gereja atau melalui persekutuan sehati dalam doa pada malam hari atau setiap malam, bagaimana respon kita terhadap firman itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Bahwa ketika kita mendengarkan firman itu, baik dalam satu teduh pribadi kita atau dalam pemberitaan-pemberitaan firman yang disampaikan, satu hal yang esensi yang harus tanamkan dalam diri kita bahwa Allah mau berbicara kepada saya secara pribadi. Mungkin ketika kita bersekutu dalam gereja, ya, kita tidak boleh berpikir bahwa Allah mau berbicara kepada umatnya secara umum. Tapi mungkin juga Allah mau berbicara dalam persekutuan itu secara pribadi dengan engkau. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga fokus daripada apa kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan mau berbicara, Tuhan mau memberikan tuntunan, Tuhan mau memberikan kekuatan bagi kita. Dan tentunya mungkin sebuah jalan keluar, kekuatan untuk dapat mengambil keputusan, sehingga keterpurukan tidak membuat kita sepertinya sudah tidak ada lagi jalan untuk keluar dari keterpurukan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita yakini, bahwa Allah selalu dekat ketika kita jatuh, dan Ia selalu ada ketika kita berada di puncak kehidupan kita. Dengan kata lain, Allah setia bagi kita sebagai anak-anaknya. Mari terus berpengharapan meskipun dalam keterpurukan. Mari tetap tegar meskipun di tengah pergumulan. Dan mari bersukacita serta bersyukur dalam segala apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita. Amin firman-Nya. Kembali kita mengaminkan pemberitaan firman. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian di hadapan Tuhan.
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mari kita satu dalam doa syukur malam ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih dan sayang-Mu dalam kehidupan kami. Mungkin ada di antara kami yang dalam persekutuan sehati dalam doa saat ini, diperhadapkan oleh berbagai pergumulan. Ada hal yang membuat kami jatuh, ada hal yang membuat kami terpuruk. Mungkin oleh karena kesalahan-kesalahan kami, atau mungkin sesuatu yang di luar ketidakmampuan kami untuk memahami semua kenyataan yang terjadi dalam hidup ini. Terima kasih untuk firman malam ini ya Bapa, yang memberikan tuntunan dan kekuatan bagi kami. Kami boleh belajar dari pemazmur yang berseru, yang berdoa, yang bermohon, yang sungguh-sungguh mau mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk kekuatan ini ya Tuhan. Berkati dan tuntun kami ya Roh Kudus untuk senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami masing-masing, dalam berbagai pekerjaan, dalam berbagai usaha dan kerja kami. Berkati kami dalam berbagai pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Kelemahan atau sakit kami Tuhan pulihkan. Berikan semangat dan sukacita senantiasa untuk tetap percaya bahwa Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk pergumulan bersama yang kami hadapi saat ini. Tuhan, kasihani kami, kasihani bangsa ini, kasihani dunia ciptaan-Mu ini Tuhan, yang bergumul dengan wabah COVID-19 ini. Tidak putus-putusnya kami berdoa umat-Mu, pulihkanlah bumi ini ya Tuhan dengan kuasa kasih-Mu, untuk kembali seperti apa yang Tuhan kehendaki. Berkati kami dalam waktu istirahat tidur malam kami. Pulihkan kami dari segala keletihan atau kelelahan dan sakit kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa syukur kami. Sempurnakan doa kami malam ini di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sehati dalam doa pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita. Mari kita senantiasa tetap setia untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Percaya kita mendapatkan kekuatan dan tuntunan daripadanya. Salam sehat, tetap semangat, shalom, bongi melo.